Hello guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tentunya di rumah. Ya, video kali ini kita akan mendengar ceramah Pak Haji Anies yang mengklaim perjuangannya ini sama dengan perjuangan baginda Nabi. Karena banyak sekali yang Pak Anies rasa ingin menjegal dirinya dalam pencapresan Pilpres 2024. Serta apa pendapat para pengamat politik guys? Gimana menurut teman-teman? Apakah Pak Anies ini sama perjuangannya dengan perjuangan baginda Nabi dalam mensiarkan agama Islam? Ya, untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa langsung cek aslian videonya. Dan juga kita tentunya nanti akan melihat videonya secara lengkap agar kita semua paham dan terhindar dari gagal paham. Oke, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, saya acungkan jempol. Saya akui kehebatan Bapak Anies Rashid Baswedan di dalam memanfaatkan histeria massa para pendukungnya. Luar biasa. Satu kali lagi, di dalam persoalan ini saya acungkan jempol. Anies memang jago memanfaatkan situasi histeria massa. Anies sangat tahu para pendukungnya sukanya apa. Luar biasa. Kita dengarkan nih ceramah perubahan Haji Anies Rashid Baswedan. Menyadari bahwa Muharram ini menjadi satu titik tolak bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan, mengevaluasi langkah tindakan setahun belakangan dan menyiapkan langkah untuk kita menyongsong perubahan di tahun depan. Nada dan semangat perubahan yang ingin kita hadirkan adalah positif dan berbalut optimisme, insya Allah. Kalau kita lihat semua buku sirah, kita pasti menemukan fakta bahwa sebenarnya Nabi besar Muhammad SAW dan umat Islam di Mekah pada masa itu telah mendapatkan begitu banyak ujian dan cobaan, mulai diancam sampai diputus penghidupannya. Bisnis-bisnis besar, para pengusaha-pengusaha besar seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diembargo, ditutup, dan para pembesar Quraisy Jahiliyah pada waktu itu berharap dengan semua upaya itu maka Nabi besar Muhammad SAW dan umat Islam akan melunak dan lalu keterhaluan kembali kepada ajaran jahiliyah. Tapi rencana itu, embargo itu, tekanan itu, penjegalan itu sekedar rencana. Kita semua tahu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bisa saja melakukan makar, tipu daya, tapi Allah akan membalas makar tipu daya mereka, dan Allah lah sebaik-baiknya pembalas makar. Tekad umat Islam juga makin besar, kita tahu itu semua. Setelah itu dapat perintah untuk hijrah, dan Muharram menjadi bulan yang penuh berkah. Peristiwa sejarah yang membentuk perjalanan sejarah Islam, perjalanan umat Islam. Jadi hijrah ini menjadi penentu penting bagi umat Islam untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Hijrah ini menandai berdirinya masyarakat Muslim pertama dan menempatkan dasar bagi penyebaran Islam ke seluruh dunia. Di Madinah, di Yathrib, yang kita tahu menjadi tempat tujuan dari hijrah pada masa itu, menjadi sebuah rujukan bagi kita semua. Tapi kondisinya memang tidak langsung. Ada proses yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ini biasanya AMC-nya apa? Ada ikhtiar, ada amaliyahnya. Muharram mengingatkan kita akan kekuatan transformatif perubahan. Hijrah merupakan titik balik dalam sejarah Islam dan mengajarkan pentingnya beradaptasi dengan tantangan dan situasi baru. Kita ingat bagaimana Rasulullah SAW dan umat Islam generasi pertama di Mekah, begitu tiba di Madinah, mereka tidak membawa harta, tangan kosong, tapi mereka membawa keyakinan.
mereka membawa kemampuan, mereka membawa kapasitas, mereka membawa keterampilan yang kemudian itu berhasil mendapatkan kepercayaan dari para sahabat Ansor di Madinah. Keyakinan itulah yang kemudian didapat dari reputasi yang masyhur tentang akhlak Rasulullah SAW. Ya, oke guys, itu tadi ya isi ceramah dari Pak Haji Anies. Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan dengan Pak Anies. Jika perjuangan baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang seperti itu guys. Namun menurut saya pribadi tidak bisa disamakan dengan perjuangan Pak Anies yang menurut beliau, yang saya rasa banyak sekali. Menurut beliau ini, beliau dicegal dalam pencapresan 2024. Menurut saya ini mungkin hanya perasaannya Pak Anies. Ya, kita sebagai masyarakat tentunya harus benar-benar pandai memilih dalam pemilihan capres di 2024 agar kita semua tidak salah memilih dalam calon presidennya nanti ya guys ya, karena ini akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kita harus banyak-banyak mengumpulkan informasi dari pilihan calon-calon presiden nantinya ya guys ya. Kita harus gali benar-benar informasinya mana yang menurut kita ini pas dengan hati kita tanpa harus menjelekkan satu sama lainnya. Tentunya harus menjaga kondusivitas di tahun 2024. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai ceramah Pak Haji Anies ini yang mengklaim perjuangannya ini sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW ya guys ya. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Jangan lupa teman-teman, di sini kita adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap agar kita tidak mudah gagal paham dan mudah terseret oleh narasi-narasi liar ya guys ya. Oke, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.